Kayak Mbak Wiwit bilang kayak salah satu kaum yang terpinggirkan itu adalah lansia, gitu kan. Mereka tuh tidak punya power. Faktanya kan yang punya power lansia semua nggak sih? Itu kemudian dianggap sesuatu yang bukan universal, sesuatu yang terbelakang, sesuatu yang bodoh bahkan digitukan ya. Orang-orang yang selama ini berpikir bahwa teman-teman mungkin LGBTQ itu adalah katanya bagi pemahaman Barat itu sendiri, ya sebenarnya enggak juga, karena sebenarnya ini sudah ada gitu. Approach atau mendekati komunitas-komunitas, saya pribadi sering menyebutnya komunitas marginal di wilayah tersebut. Jadi memang kami meminta kesediaan dari komunitas marginal di lokasi-lokasi tersebut yang merepresentasikan tadi kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan ruang di tengah pertarungan power ya. Halo teman-teman, selamat datang di Diskursus Literasi powered by Bukuku. Bersama dengan saya Adit MKM, dan kali ini kita akan membahas sebuah buku berjudul Muda, Beda, Itu Biasa. Kita udah sering lihat teman-teman bagaimana keberbedaan itu memecahkan kita, terutama di sosial media, sampai kita capek lihat TikTok isi orang berantem semua. Nah, kali ini teman-teman, kita akan membahas fenomena tersebut bersama dengan buku ini dan juga teman-teman dari Agenda 18. Di sini ada Kak Naila dan juga ada Kak Tita, dan saya ditemani juga dengan Mbak Yuyut. Nah, boleh tepuk tangan dulu buat yang datang nih. Live TikTok kan, live TikTok seru. Tapi sebelum kita mulai nih, mungkin ada banyak teman-teman penonton yang nggak tahu Agenda 18 itu apa. Sebenarnya Agenda 18 itu apa sih? Apakah dia sequel dari Agenda 17? Apakah tahun depan ada Agenda 19 gitu kan? Kita nggak tahu. Boleh mungkin Kak Tita atau Kak Naila boleh cerita dikit deh. Iya, terima kasih Kak Adit. Halo semua teman-teman yang nonton. Kalau bercerita Agenda 18 tuh sebenarnya kelihatan organisasi yang terselubung dan di lahir di zaman-zaman represi ya, karena pakai kode ada agenda, ada 18-nya gitu ya. Satu angkatan Angkatan Malaka berarti. Enggak sampai satu angkatan. Cuman sebenarnya Agenda 18 itu awalnya sesederhana berdirinya karena itu adalah agenda rapat dari sejumlah jurnalis. Waktu itu jurnalis itu ada Pak Ignatius Haryanto yang kebetulan dosen saya, dulunya jurnalis Tempo. Lalu ada Pak Hersu Haryanto, itu dulunya jurnalis Bisnis Indonesia. Ada Mbak Linda Tangdiala, itu juga dulu jurnalis Bisnis Indonesia. Sama satu lagi itu namanya Mbak Maria Andriana, itu juga jurnalis di kantor Berita Antara. Nih kayak ngumpul, ngobrol. Biasa anak muda, waktu mereka masih jadi wartawan-wartawan muda ya, ngobrol. Terus kayak bikin yuk komunitas pelatihan menulis supaya kita bisa memanajemen anak-anak muda ini supaya di masa depan mau jadi penulis atau jurnalis. Karena dan itu terjadi di tahun 2003. Lalu mereka zaman dulu nggak ada Google Calendar ya Kak. Jadi mereka nulisnya itu di agendanya mereka. Kita akan meeting lagi untuk membuat pelatihan ini di tanggal 18 November 2003. Jadi begitu dibikin, nanti pelatihannya namanya apa ya? Kalau pelatihan jurnalistik tuh kayak B aja gitu, kayak nggak ada namanya. Terus akhirnya jurnalis-jurnalis ini nggak mau ribet. Udah nama komunitasnya Agenda 18 aja. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Sesederhana itu ya? Ya, kami tidak punya simple. Kami tidak punya 18 agenda terselubung atau 18 agenda prioritas, enggak ada. Agendanya cuma bikin pelatihan dan kita mau menemani anak muda untuk bisa jadi penulis atau jurnalis ke depannya, kayak gitu. Jadi hampir tuh namanya Agenda Sabtu ya? Iya. Hampir banget kalau itu hari Sabtu. Saya juga nggak tahu ya 18 November 2003 tuh hari apa gitu. Bisa jadi Agenda Sabtu gitu kan. Tapi aneh kan. Jadi Agenda 18 gitu. Terus abis itu memang ini kan banyak dari pendirinya itu adalah jurnalis yang beragama Katolik waktu itu. Jadi concern secara umumnya juga kita pengen ada jurnalis muda Katolik yang berwawasan plural gitu. Sehingga komunitasnya dibuka. Ini jangan kayak pelatihan eksklusif dong. Kita ajaklah teman-teman dari berbagai latar belakang untuk bisa terlibat. Dan karena ini adalah inisiatif sipil ya, tidak memiliki pendanaan yang sustain gitu. Jadi kita tuh lebih cenderung untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan atau pelatihan yang sifatnya juga
merespon kondisi sosial di masyarakat. Jadi kayak bikin pelatihan jurnalistik itu hal yang reguler, tapi di luar itu nanti mungkin bisa ditambahin Bayut juga gitu. Kita juga pernah bikin pelatihan yang spesifik topiknya. Kalau yang sebelumnya tahun lalu itu berperspektif multikultural. Jadi menulis itu nggak punya perspektif. Menulis itu harus punya paradigma berpikir. Dia mau nulis apa. Kalau dia nulis asal nulis, itu nggak ada isinya. Dia tidak punya tanggung jawab sosial yang mau dia bagikan kepada pembacanya kayak gitu. Nah, sebelumnya lagi pernah juga kita bikin pelatihan menulis untuk isu-isu gender. Spesifiknya kita bilang bagaimana menulis sebagaimana perempuan menulis gitu. Alhasil banyak banget perempuan yang datang. Gitu, dan banyak juga pesertanya itu dari, saya nggak perlu sebut merek ya, dari media-media khusus perempuan yang ikut juga di pelatihan kita. Dan pelatihan-pelatihan itu otomatis berbayar waktu itu, karena kita pengen orang bertanggung jawab atas minatnya dia dalam menulis kayak gitu. Ini kalau misalnya aku mau daftar, kemana ke daftarnya? Ke sini? Kalau daftar, kakak tunggu di agenda berikutnya ya. Kita mau bikin pelatihan apa? Jadi kita brainstorming nih. Kita mau menyebarkan paradigma apa kepada calon penulis masa depan. Yang pasti prinsipnya nilai yang mau kita bagikan adalah satu kata, inklusivitas. Kita pengen teman-teman itu memahami inklusi itu secara bertahap. Dari mulai latar belakang secara gender yang berbeda, latar belakang ras, suku, dan agama gitu ya. Dan mungkin juga perbedaan-perbedaan lain yang sebenarnya bisa menjadi sebuah cerita. Karena kan mass media atau media massa tuh nggak banyak Kak mau menyoroti hal-hal yang sifatnya berbeda, unik, dan spesifik kayak gitu. Ini aku jadi penasaran deh. Mungkin aku boleh tanya ke Mbak Yuyut kali ya. Boleh. Kan inklusivitas tuh jadi salah satu misinya nih. Dan sebenarnya senada juga dengan buku yang kita pegang sekarang. Tapi kenapa inklusivitas tuh penting, apalagi untuk Agenda 18 ini? Ya, boleh. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Adit. Pertanyaan yang sulit-sulit gampang ditebak di tengah situasi sekarang ya. Sekarang ini kan istilah inklusivitas terutama pasca COVID ya, 5 tahun terakhir, itu tiba-tiba seperti jamur di musim hujan. Semua ngomong inklusivitas, bahkan pemerintah juga inklusivitas. Yang nggak inklusif pun ngomong inklusivitas. Nah, di balik itu ada apa? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, saya kira inklusivitas ini sebenarnya tumbuh dari situasi di mana kalau kita bicara tentang masyarakat ya, masyarakat, ontologi dari masyarakat, ontologi itu adalah hakiki dari keberadaan ya, suatu keberadaan. Masyarakat itu selalu beragam. Selalu beragam, nggak ada di seluruh dunia dan dalam sejarah ini yang namanya masyarakat nggak beragam. Jadi ciri keberadaan masyarakat beragam. Nah, tentu saja di dalam keberagaman, apa yang disebut keberagaman itu tidak hanya identitas budaya, tetapi juga epistemik ya, cara berpikir, berpengetahuan, dan semuanya ya. Bahkan cara memahami tentang sesuatu yang adikuasa, supranatural, itu juga beragam ya. Nah, keberagaman ini kan ditentukan oleh ruang, lokasi, waktu, sejarah, bergerak ya. Dan juga perjumpaan-perjumpaan antar budaya di dalam masa perkembangan sejarah masyarakat ya. Keberagaman itu juga artinya juga bahwa keberagaman ini juga mengandaikan selalu ada pertemuan, perjumpaan antar budaya, antar ruang, antar manusia ya. Nah, tetapi tentu saja ini adalah karakter dari masyarakat itu sendiri. Meskipun di dalam keberagaman selalu ada yang ingin dominan, ya kan? Hegemonik atau dominan, artinya ingin menguasai kepada yang lain ya. Nah, penguasaan itu tentu punya banyak motif, ekonomi, politik, dan yang lainnya. Tapi kaitannya dengan power, pasti biasanya. Nah, tentu di sini kemudian ada yang budaya atau masyarakat dominan dan yang lain yang didominasi. Nah, yang didominasi biasanya berkaitan dengan berbagai aspek, berkaitan dengan usia, anak muda juga termasuk yang dikucilkan ya, lansia, karena seakan-akan yang dominan itulah usia produktif. Misalnya kalau kita bicara tentang usia, bicara tentang gender perempuan selalu dikesampingkan, dikucilkan. Sorry,
sistem patriarki menempatkan laki-laki pada struktur yang dominan. Kemudian soal difabel yang normal dalam tanda kutip dominan terhadap yang difabel, termasuk juga ada gender, berbagai macam gender ya. Gender ketiga misalnya yang mungkin gay atau waria atau transgender, trans laki-laki atau trans perempuan itu dianggap juga tidak normal gitu ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang dikucilkan. Nah, jadi selalu ini juga hakikat dari masyarakat, ada yang dominan. Nah, yang dominan ini mendominasi berbagai kelompok lainnya sehingga terjadilah kelompok-kelompok yang dikucilkan atau nanti disebut minoritas. Saya masukkan juga dalam hal ini juga agama dan juga kekuasaan yang lainnya. Nah, karena kemudian kita hidup di dalam dominasi terus-menerus, termasuk berkaitan dengan globalisasi. Jadi globalisasi itu seakan-akan nggak ada dominasi ya, jangan salah. Globalisasi ini menyeragamkan perbedaan justru persis. Tiba-tiba budaya kita didominasi oleh K-pop, misalnya ya, Koreaan. Tiba-tiba budaya rambut, maaf ini bukan Jawa ya, Nusantara rambut, yang NTT misalnya yang rambut keriting gitu ya, tiba-tiba didominasi oleh rambut yang smooth, yang puting, lurus. Sekarang hidungnya, kita hidungnya pesek, didominasi oleh hidung ala Korea yang mancungnya tertentu gitu ya, mata sipit didominasi oleh mata belok. Jadi ada budaya-budaya yang akan mendominasi dan kemudian budaya ini diuniversalkan menjadi sesuatu yang global. Nah, akibatnya kemudian ada yang lain yang kemudian dianggap itu tidak yang dianggap tidak dominan itu kemudian dianggap sesuatu yang bukan universal, sesuatu yang terbelakang, sesuatu yang bodoh bahkan digitukan ya dan sebagainya. Nah, karena ada begini kita merasa kemudian diperlakukan tidak adil, yang disebut minoritas, yang terpinggir, merasa tidak adil. Nah, karena itulah kemudian ide inklusivitas itu kemudian dikeluarkan untuk membebaskan yang diperlakukan tidak adil atau yang didominasi. Maka kemudian kalau kita melihat di dalam konteks multikulturalisme, khususnya di dalam studi perempuan ya, studi gender, itu ada istilahnya pendekatan interseksionalitas sekarang itu. Artinya di dalam membaca keberagaman kita mesti tidak hanya satu cara pandang yang kita pakai, tetapi mengkaitkan semua. Misalnya dasarnya ras, dasarnya agama, dasarnya gender, dasarnya kaya miskin. Nah, semua pendekatan ini harus kita interseksionalkan sehingga kita bisa menganalisis tentang situasi masyarakat itu beragam. Dan inilah upaya inklusivitas itu di dalam konteks ilmu dengan pendekatan inklusivitas. Ya. Seru banget dengerin penjelasannya Mbak Yuyut. Walaupun saya ada nggak setuju satu. Jadi Mbak Yuyut bilang kayak salah satu kaum yang terpinggirkan itu adalah lansia, gitu kan. Mereka tuh tidak punya power. Faktanya kan yang punya power lansia semua nggak sih? Ya sekarang ya nggak sih? Isinya siapa? Coba spesifik Mas. Ada lah. Ada kayaknya ya. Kayak kok dari dulu dia terus gitu kan? Lama banget dia di situ nggak sih? Iya. Betul. Ada lansia ya. Ada. Yang banyak kekuasaannya sekarang. Betul. Lansia. Betul lansia, tapi power itulah yang menentukan. Betul. Oke. Jadi Intinya di situ sebenarnya apakah Anda anak muda, usia produktif atau lansia, yang menentukan bisa dominan atau tidak adalah power. Betul. Power kaitannya dengan ekonomi dan politik. Betul. Itu ibaratnya pasangan itu suami istri, ekonomi politik. Bener sih. Iya, ada juga anak muda yang punya power juga ada ya? Ada anak muda Ada muda punya power, Ada. jelas itu. Ada. Tapi ngomong anak muda nih. Tadi kan kita udah ngomongin masa inklusivitas gitu kan. Terus bener banget katanya Mbak Yu tentang banyak hal yang sebenarnya itu kita harus koneksikan gitu. Aku tadi ngebaca beberapa part dari buku ini ya. Itu aku suka dari buku ini adalah bagaimana buku ini tuh tidak membahas keberbedaan sebagai sesuatu yang antagonis, tapi ngelihat bahwa di Indonesia tuh
kaya banget loh. Di daerah ini ada apa, dibahas satu artikel. Di daerah ini ada apa, dibahas satu artikel. Misalnya tadi ada topik juga tentang perempuan, gitu, dibahas satu artikel, gitu. Mungkin aku tanya sama Kak Naila deh, sebagai salah satu yang nulis, gitu. Sebenarnya misi dari buku ini tuh apa sih? Mungkin kalau misi ya dari buku Muda Beda Ah itu biasa, menurut aku sendiri sebagai penulis adalah memperkenalkan gitu loh, bahwa ya kita itu hidup memang berbeda-beda gitu loh. Kayak setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin lahir dari daerah yang juga berbeda-beda gitu. Meskipun kadang-kadang teman-teman tuh karena hidup di satu daerah udah terlalu nyaman gitu ya dengan budaya sendiri, sehingga dia tuh nggak tahu gitu loh, ada yang namanya yang berbeda dari dia di luar sana gitu. Tapi di buku ini mungkin karena latar belakangnya juga berbeda, akhirnya muncullah ide-ide baru gitu loh, tentang keberagaman gitu. Dan juga keresahan-keresahan mungkin ya yang terjadi di daerahnya itu sendiri gitu loh. Kira-kira apa sih yang menjadi dilema gitu di daerah mereka, ataupun kayak semacam masalah mungkin yang selama ini kita nggak pernah tahu gitu apa yang terjadi di daerah sana gitu. Mungkin karena juga media-media sekarang gitu ya kan sangat Jakarta sentris begitu ya, nggak bisa menjangkau sampai ke daerah mungkin yang terluar, ataupun ya kayak kita geser dikit ke Sumatera aja itu kita susah gitu untuk menangkap suatu informasi karena ya itu keterbatasan dalam pemberitaan gitu. Tapi mungkin di buku ini adalah bagaimana caranya anak-anak muda itu mencoba gitu loh, menjabarkan, kayak menggambarkan gitu loh persoalan-persoalan yang memang terjadi gitu loh. Dan meskipun persoalan ini terjadi, ya itu yang membuat mereka sangat terinspirasi mungkin untuk menulis gitu sih. Aku ngelihat banyak sekali judul-judul bagus di sini sebenarnya. Kayak ini ada salah satu favoritku adalah Hari Bebas Kendaraan, kok tidak bebas emisi. Itu tuh sebuah paradoks yang menurutku menarik gitu kan. Terus punyanya Kak Naila juga seru nih. Bisu, membedah perspektif budaya, agama, dan hukum. Boleh cerita dikit nggak Bisu itu apa dan sebenarnya nulis tentang apa sih Kak Naila di situ? Jadi Bisu itu adalah salah satu kayak orang yang dihormati begitu loh dalam suku Bugis, dan dia itu tidak memiliki gender gitu loh, atau bisa dibilang non-binar gitu. Nah jadi aku mau memperkenalkan bahwa sebenarnya keberagaman orientasi seksual itu tuh bukan orang yang bilang katanya itu budaya barat, tapi di Indonesia sendiri memang sebenarnya ada begitu. Dari dulu gitu loh. Bahkan dalam budaya suku Bugis itu sendiri bukan hanya bisu gitu loh, juga ada namanya kayak transpuan ataupun transmen juga pun ada gitu. Jadi kayak orang-orang yang selama ini berpikir bahwa teman-teman mungkin LGBTQ itu adalah katanya bagi pemahaman barat itu sendiri, ya sebenarnya enggak juga, karena sebenarnya ini sudah ada gitu. Agenda Hollywood. Iya, betul. Konspirasi. Sudah ada gitu. Dan bagaimana sebenarnya di tulisan aku ini menggambarkan nggak ada gitu loh perlindungan ataupun penjaminan hukum bagi mereka yang seharusnya juga dilindungi sebagai manusia. Karena tercatat dalam undang-undang setiap manusia ya punya haknya, ya kan? Tapi pemerintah sendiri sebagai kuasa yang memiliki kuasa besar gitu loh untuk menjamin hak itu tuh nggak ada gitu loh. Bahkan sampai di daerah sananya sendiri, di daerah Sulawesi Selatan sana ya banyak juga yang akhirnya mereka itu direpresi gitu karena ya adanya pandangan-pandangan seperti itu gitu loh, karena katanya udah nggak sesuai nih katanya gitu, udah melanggar norma, melanggar ini. Tapi ini kan adalah yang sudah ada gitu sejak lama gitu loh, warisan leluhur yang sudah ada gitu sejak lama. Jadi kayak di buku ini aku mau ngasih tahu ke orang-orang bahwa ya orientasi seksual yang berbeda-beda itu sudah ada gitu sedari lama, dan mereka ini harusnya dijamin hak-haknya, dilindungi secara hukum gitu loh. Nggak bisa ya karena kita berbeda kamu nggak punya hak gitu. Menurut aku sih gitu. Kan tadi aku juga sebenarnya baru tahu ya kalau di Bugis tuh ada bisu. Ternyata dia adalah salah satu bentuk dari perwakilan LGBT lah kalau di Indonesia gitu kan. Yang dia tuh bukan perempuan, bukan laki-laki gitu kan. Bedanya mungkin dari gerakan-gerakan LGBT yang ada di Amerika, mereka belum punya bendera aja. Belum punya aja kan. Nah, aku tuh ngerasa ini sebenarnya hal baru yang kita bisa pelajari.
aku mau tanya sama Kak Tita deh. Mm-mm. Selama membaca buku ini nih, Hmm. Kak Tita, dirimu kan juga ikut mengawasi ini kan, pembuatannya kan. Ada nggak hal-hal baru yang, wah ini aku baru tahu nih setelah ngebaca buku ini? Oke. Mungkin aku tarik sedikit Mas, melanjutkan dari penjelasan Mbak Yuyut ya, tadi menarik banget di awal tentang bagaimana menanamkan paradigma ya tadi kan. Jadi harus ada pengalaman gitu. Nah, memang berangkat dari refleksi itu, kami sedikit mengubah proses pelatihan yang di tahun lalu untuk buku multikulturalisme ini. Jadi kami benar-benar mengupayakan teman-teman peserta yang kami targetkan adalah teman-teman peserta muda itu mengalami perjumpaan. Tadi bahasa yang Mbak Yuyut kan apa epistemologi ya, Mbak, ada ruang temu, ada ruang jumpa untuk menghasilkan paradigma tadi gitu. Bahwa kita mau ngomongin inklusivitas itu untuk dituliskan itu tidak hanya berbasis dari pemahaman tekstual, tapi dari pengalaman tubuh kita pernah berjumpa, kita pernah berinteraksi dengan orang-orang itu. Jadi pelatihan ini kan di 5 kota ya. Kami rencanakan di Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Yogyakarta. Dan di setiap kota ini kami approach atau mendekati komunitas-komunitas, saya pribadi sering menyebutnya komunitas marginal di wilayah tersebut. Jadi memang kami meminta kesediaan dari komunitas marginal di lokasi-lokasi tersebut yang merepresentasikan tadi kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan ruang di tengah pertarungan power ya, kalau istilah Mbak Yuyu tadi gitu. Jadi kami mendekati komunitas difabel di setiap kota. Jadi indikatornya adalah komunitas difabel, komunitas lintas iman, lalu juga komunitas gender, termasuk juga komunitas transpuan, atau termasuk juga penghayat keyakinan yang berbeda. Nah, ada banyak interaksi menarik yang kami temukan dari proses ini. Jadi hari pertama mereka mungkin teknis aja belajar nulis lah ya, gitu. Dengan pelatih-pelatihnya tentu saja jurnalis. Tapi yang mungkin tidak akan mereka lupakan adalah bagaimana ketika mereka dalam tanda kutip diutus ke lapangan berkelompok untuk bertemu dengan orang-orang itu. Kekagetan-kekagetan yang saya pribadi mendampingi dan mengawasi, yang paling menjadi catatan dan pengalaman juga buat saya adalah bagaimana teman-teman ini, yang pertama, mereka ketika berjumpa dengan pendamping korban kekerasan seksual misalnya, itu mereka ke-trigger. Jadi ada beberapa hal yang tidak diceritakan tentang kekerasan seksual, itu akan muncul dalam proses-proses pelatihan. Jadi kita jadi tahu, oh ada nih masalah-masalah ini yang ternyata dialami tapi tidak pernah diceritakan. Jadi mereka perlu memproses itu. Jadi ada satu catatan kami bahwa menulis itu healing. Itu satu. Itu begitu catatan ketika ada yang ketemu dengan pendamping korban kekerasan seksual dan mendengarkan sendiri masalahnya seperti apa. Yang kedua, ketika teman-teman ini diutus untuk berdialog dengan komunitas Ahmadiyah. Seperti yang kita ketahui, Ahmadiyah kan memang belum diterima di masyarakat kita. Dan di beberapa kota itu kami benar-benar mengetahui bagaimana teman-teman ini responnya masih permisif terhadap komunitas Ahmadiyah. Bahkan dalam proses wawancara. Karena kan memang mereka harus melatih wawancara untuk mendapatkan informasi dan bisa menuliskannya gitu ya. Itu mereka masih kesulitan gitu, masih menahan diri mereka gitu. Mungkin ini yang tadi saya refleksi dari omongan Mbak Yuyut, kekuatan power gitu. Jadi mereka sendiri karena sudah dikendalikan oleh mayoritas tadi, mereka nggak berani menembus batas itu untuk gali informasi, sekedar gali informasi. Jadi biasnya tuh kencang, itu yang Ahmadiyah. Begitupun yang Ahmadiyah tuh cukup kuat itu terjadi hal itu di Semarang dan Surabaya, gitu. Kalau jadi dari sini saya mulai secara pribadi mulai mempelajari juga, Indonesia nih tidak bisa diperlakukan dengan sama ya, setara iya, tapi nggak bisa sama, karena konteks masyarakatnya beda. Sehingga ketika kami merumuskan penulisan buku ini, kami memutuskan bahwa kami tidak perlu terlalu saklek dengan satu ide. Ya, dan tidak membuka ruang mereka untuk bereksplorasi, sehingga memang hasilnya seperti yang Mas bilang tadi, ada banyak cerita, ada yang bisa menggambarkan bagaimana emisi itu tidak berpihak pada penggunanya, as simple as that, dan itu contoh kasusnya di kota Solo. Ada yang itu di Solo. 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 Itu ceritanya dari Solo. Terus ada yang menindas
Atau justru menciptakan atau melanggengkan atau memperparah. Ada yang dominan dan ada yang tidak dominan.